Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan atau rasul yang terakhir. Ya, jadi kalau pasukan ini Nabi SAW meninggal dan para sahabat itu, maka tidak ada lagi umat Islam ya di muka bumi ini. Ya, sampai selendang beliau terjatuh kemudian dipungut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ditenangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan kafaka munasyadaka rabbak, ya Rasulullah, cukup. Ya, cukup ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya kepadamu. Lalu kemudian Nabi SAW keluar, kemudian mengambil debu, kemudian melemparkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, dan lemparan ini mengenai semua mata orang-orang musyrik. Tentu yang melempar di sini adalah Rasulullah SAW, kan tetapi yang menyampaikan lemparan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang menyampaikan lemparan tersebut. Ya, karena tidak mungkin lemparan ini sampai sekitar jarak 1 kilo atau lebih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menyampaikan lemparan Nabi SAW, maka lemparan ini sudah ya menyebabkan keadaan musuh-musuh ini agak berubah. Ya. Kemudian setelah terjadi duel itu yang 2 sesi, ya, maka ketika orang Quraisy melihat dan harus menerima kenyataan bahwa 3 dari orang-orang mereka yang bahkan pemimpin, yaitu Utbah bin Rabi'ah, orang yang dituakan di situ, meninggal dunia, mati ketiga-tiganya, maka kemudian mereka sangat marah. Ya, mereka sangat marah. Dalam kondisi marah inilah ditambah lagi bahwa pandangan mereka umat Islam itu sedikit. Dan memang Nabi SAW di malam harinya itu bermimpi bahwa sesungguhnya umat Islam melihat orang-orang Quraisy ini jumlahnya sedikit. Ya. Makanya ketika mereka melihat kenyataan bahwa 3 dari mereka ini terbunuh, maka mereka kemudian langsung melakukan penyerangan secara membabi buta. Tanpa persiapan, tanpa komando, tanpa kehati-hatian, tanpa strategi, ya, tanpa mempertimbangkan jumlah atau kekuatan lawan, pokoknya menyerang saja. Ya, disitulah, ya, mereka nanti dari awal, ya, dari serangan ini yang tanpa aba-aba yang kemudian membuat mereka itu, pasukan mereka itu berantakan. Ya. Tapi perhatikan umat Islam ketika mendapati serangan seperti ini, tetap mereka pada strategi mereka yang ditetapkan oleh Nabi SAW, tetap pada komando. Ya. Mereka tetap pada arahan Nabi SAW. Maka tatkala mereka menyerang, maka Nabi SAW beserta para sahabat yang sudah diatur itu tetap pada aba-abanya, bahwa kalau mereka sudah mendekat, hujani dengan anak panah. Tapi nanti kalau sudah dekat, karena itu lebih tepat sasaran, ya, kemudian sisahkan anak panah, kemudian jangan hunus pedang kalian kecuali kalian sudah berbaur. Itu strategi yang diterapkan oleh Nabi SAW, dan yang diteriakkan oleh para sahabat pada saat itu untuk membakar semangat mereka, dan itulah perjuangan mereka, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ahad, ahad, ya, itu yang diteriakkan, ya, ahad, ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membakar semangat para sahabat. Beliau mengatakan, "Syuddu, serang." Ya. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang bersabar dan, ya, memiliki keberanian untuk maju, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdiri, bangkitlah kalian kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memang betul-betul menampakkan, ya, Allah sudah mentakdirkan sehingga pasukan ini baku serang karena masing-masing melihat sedikit. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada salah seorang di sampingnya, dia mengatakan, "Kira-kira yang kamu lihat ini ada 70 orang." Coba bayangkan, 70 orang. Hah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kita, kawan, coba lihat-lihat, kayaknya jumlah mereka ada 70 orang. Kata orang yang di sampingnya, tidak, menurut saya ada 100 orang. Nah, ketika mereka menawan salah seorang dari kaum Quraisy, ditangkap, kemudian ditanya, "Berapa jumlahmu?" Dia mengatakan 1000 orang. Coba bayangkan bagaimana betul-betul mimpi Nabi SAW, dan ini menguatkan keimanan orang-orang beriman pada saat itu, bahwa jumlah mereka betul-betul, ya, kelihatan menjadi sedikit, padahal 1000 orang. Bisanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kira-kira berapa jumlahnya, teman? Ada 70?" Dan tidak, kalau saya 100 orang kira-kira, padahal ada 1000 orang. Masya Allah. Jadi di antara hikmah bahwa umat Islam ini, ya, melihat mereka sedikit itu akan menumbuhkan semangat umat Islam, kemudian akan meneguhkan hati mereka, kemudian akan mencabut rasa takut umat Islam, ya, karena kalau takut ini yang ada, biar bagaimana kekuatan kalau timbul itu rasa takut. Kemudian di antara hikmah orang-orang musyrik itu melihat umat Islam sedikit, itu tadi, mereka maju tak membabi buta, tanpa pertimbangan, kemudian santai-santai, tidak bersungguh-sungguh karena melihat jumlahnya sedikit, tanpa persiapan, ya. Kemudian ketika mereka bertemu, disitulah kemudian mereka down, ya. Kenapa? Wah, ternyata banyak. Bahkan dalam riwayat disebutkan, mereka melihat itu seperti hanya jumlah orang yang akan memakan 1 ekor kambing. Bayangkan, sebelum berangkat perang, informasi mengatakan bahwa kira-kira mereka itu hanya seperti, ya, orang yang ingin memakan 1 unta, yaitu sekitar 100 orang. Ternyata berjalan seperti orang-orang yang hanya akan memakan 1 ekor kambing. Jumlahnya sedikit, itu menurut pandangan mereka. Tapi ketika mereka telah baku serang berbaur, ternyata mereka melihat, wah, ternyata banyak, ya. Dan inilah yang kemudian akan meruntuhkan nanti mental mereka dalam berperang. Kemudian ketika terjadi peperangan, tidak bisa dipungkiri bahwa memang jumlah mereka banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pasukan malaikat dari langit, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian pada perang Badar dalam keadaan kalian itu kondisinya lemah sedikit. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian, ya, bersyukur. Ittaqulu lil mu'minin, wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, alan yakfiyakum ayyumiddakum, tidakkah cukup bagi kalian bahwa Allah membantu kepada kalian bisalasatin minal alaf, yaitu 3, ya, bisalasati alafin minal malaikati munzalin, yaitu sekitar 3000 malaikat yang turun dari langit. Apakah itu tidak cukup? Kemudian mengatakan, bala, cukup. In tasbiru wa tattaqu
jika kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tukum min fawrihim hadza, mereka setelah itu menyerangmu, ya, kemudian yumdidukum rabbukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, ya, bi khamsati alaf, 5.000 minal malaikati musawwimin, malaikat yang memiliki tanda, ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, tidaklah Allah menjadikannya kecuali kabar gembira akan kemenangan bagi kalian, walitatma'inna qulubukum, ya, dan agar kemudian hati kalian menjadi tenang, ya, walitatma'inna qulubukum bi, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari ayat. Dan banyak hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, yang kemudian berkaitan bantuan, ya, bala tentara dari langit, yaitu berupa malaikat di perang Badar ini. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, bahwa ada seorang muslim, dia mengincar satu orang musyrik. Ini tahu aku nasi, ya. Dia kejar, sementara dia kejar, dia mendengarkan suara dari langit. Ketika dia menoleh, ternyata orang yang dia incar tadi itu sudah tergeletak, hidungnya terpotong, mukanya hitam dan seperti habis kena cambukan, ya, tiba-tiba tergeletak. Kemudian setelah ini, ketika diinformasikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu adalah malaikat, ya, itu pertolongan dari malaikat, itu adalah malaikat yang turun dari langit yang ketiga, ya. Kemudian, ya, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Ansar yang memiliki postur tubuh yang agak pendek. Beliau kemudian menawan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya keluarga Rasulullah SAW tidak mau ikut berperang, cuma tidak enak. Akhirnya dia ke Badar. Nah, tertawanlah Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian dia mengatakan, orang Ansar tadi ini agak postur pendek, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lah tadi yang menangkapnya. Kata Abbas ibnu Abdul Muttalib, bukan dia ya Rasulullah. Tadi yang menawan saya itu orangnya tinggi, besar, putih, ya, kemudian kepalanya, ya, botak, ya. Kemudian orang itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya yang menawannya. Kata Nabi SAW, uskut, diam, ya, diam. Yang menawan, yang menangkap tadi ini adalah malaikat, ya, Masya Allah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Mazini, beliau mengatakan, ya, begitu juga dia melihat musuh yang ada di depannya, kemudian tiba-tiba terputus, tergeletak lehernya, ya, dan itu juga adalah perbuatan, ya, malaikat. Kemudian di antara hikmah diutusnya malaikat ini, bahwa perhatikan, setelah umat Islam ini menyempurnakan semua ikhtiarnya dengan maksimal, dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu untuk menguatkan keyakinan mereka dan memenuhi janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkanlah malaikat. Tapi kenapa? Sebenarnya malaikat sendiri, malaikat Jibril cukup. Sendiri malaikat Jibril itu cukup. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwa golongan dengan golongan, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersamaan dengan itu berdoa kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu tetap melakukan ikhtiar. Dan tidak main-main ikhtiarnya, yang sebagaimana telah kita ceritakan. Betul-betul Rasulullah mengambil sebab, ya, betul-betul Nabi SAW mengambil sebab padahal sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tetap mengambil sebab. Maka ini pelajaran bagi kita,
betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, tapi tawakal itu tidak bertentangan dengan kita mengambil atau berikhtiar mengambil sebab. Kemudian peperangan yang terjadi ini dibantu oleh malaikat, ya. Jadi nanti kita akan lihat kejadian-kejadian secara detail lagi. Pada akhirnya umat Islam menang, memenangkan perang Badar. Setelah perang Badar usai, umat Islam menang, maka Nabi SAW ya mengutus 2 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Rawaha, kemudian Zaid bin Harithah, 2 orang untuk pulang ke Madinah mengabarkan kemenangan umat Islam. Tapi setelah itu Nabi masih tinggal 3 hari di Badar. Ini tradisi orang Arab kalau berperang, ya. Sebagaimana janjinya Abu Jahal, ya, dia berjanji, dia mengatakan kalau kita nanti menang, kita akan tinggal di situ selama 3 hari. Kita sembeli onta-onta kita, kemudian kita minum minuman khamar, kemudian kita biarkan, ya, budak-budak perempuan ini memukul rebana. Tinggal 3 hari di lokasi perang. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini betul-betul memang kemenangan yang maksimal, bukan pekendal lari, ya, istilahnya kita purmakenan apa lari, tidak. Memang ditunggu di situ 3 hari, dipastikan kalau masih ada pergerakan musuh kita tunggu, kita akan lawan, diperiksa satu persatu, ya. Kalau misalnya ada yang masih hidup, masih bernapas, maka tunggu perintah Nabi. Kalau dibunuh, kalau jadi tawanan, jadi tawanan. Nah, dan di situ Nabi nanti ternyata Abu Jahal dia masih bernafas, ya. Jadi tidak langsung mati di medan perang, ya. Saya lupa ceritakan bahwa ketika perang sengit ini terjadi, kemudian Abdurrahman ibn Auf menceritakan bahwa ada 2 pemuda orang Ansar itu kemudian tiba-tiba ada di samping kanan dan kiriku. Siapa ini anak muda ini? Kemudian dia kobi-kobi colok begini, ya. Kemudian mengatakan, ya, apakah engkau mengenal Abu Jahal? Dia mengatakan, Abdurrahman, apa urusanmu? Dia mengatakan, saya pernah mendengar bahwa dia itu mencela Nabi SAW. Kalau saya dapat, maka tidak akan berpisah bayanganku dengan bayangannya kecuali saya membunuhnya. Pokoknya tempel terus sampai mati, ya. Kemudian saya balik ke kiri juga sama, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Memang 2 orang ini mengincar yang mana namanya Abu Jahal. Lalu kemudian, ya, setelah itu kembali berperang, tiba-tiba saya melihat Abu Jahal ada di sana. Kemudian saya mengatakan, kamu cari Abu Jahal, itu di sana Abu Jahal. Lalu kemudian mereka berdua ini menyerang Abu Jahal, ya. Dan betul-betul, ya, Abu Jahal kemudian tumbang di tangan 2 orang pemuda ini, yaitu Mu'adz dengan Mu'awwidz, bersaudara, Ibnu Afra, ya. Mu'adz. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW mengabarkan bahwa Abu Jahal telah mati, ya, maksudnya telah tumbang. Kata Nabi SAW, ya, apakah di antara kalian sudah mencuci, membersihkan pedangnya? Kemudian mengatakan belum, coba saya lihat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian telah membunuh Abu Jahal, kalian berdua, ya. Jadi Nabi SAW setelah perang Badar ini selesai menang, ada sekitar 70 orang. Coba 1000 cuma 70 korbannya. 70 orang mati dari kaum Quraisy. Kalau umat Islam sekitar 14 orang. Ya, 6 dari Muhajirin, 8 dari kaum Ansar. Cuma 14 orang. Ya. Kemudian 70 jadi tawanan. 70 jadi tawanan. Coba jumlahnya 1000. Ya. Langsung baku serang. Tapi korbannya sedikit, ya. Ya, faedah yang bisa kita ambil bahwa fisik orang-orang dahulu itu memang kuat, ya, memang kuat. Dan
dulu itu kalau bendera sudah jatuh, sudah berhenti perang, selesai. Ya, tidak dilanjutkan lagi. Itu diantara tanda kekalahan mereka. Makanya bendera ini betul-betul diperjuangkan untuk senantiasa tegak. Jadi mereka, Rasulullah tinggal 3 hari. Di antaranya adalah memastikan bahwa musuh betul-betul sudah dipukul mundur, tidak ada lagi perlawanan. Kemudian yang kedua, menguburkan umat Islam yang mati syahid. Dan itu memang tidak ada syuhada Badar yang dikuburkan di luar Badar. Memang dikuburkan di tempat itu. Tidak ada yang dibawa keluar ke Madinah dan sebagainya, tidak ada. Ya. Kemudian juga menguburkan orang-orang musyrik, menguburkan juga, dikuburkan. Ya. Kecuali pemimpin-pemimpinnya ini. Kemudian Nabi SAW di situ berdiri kemudian mengatakan, wahai Utbah, wahai Syaibah, disebutkan semua nama-nama pembesar-pembesar Quraisy ini. Ya, sahabat mengatakan, bagaimana? Ya, kenapa bisa engkau mengajak bicara? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah ya engkau lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang saya ucapkan ini. Jadi mereka mendengarkan. Ada ulama mengatakan bahwa mereka saat itu dihidupkan untuk mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dekatnya Abu Jahal, dia mengatakan, wahai sesungguhnya keluarga yang paling buruk. Dia berkata kepada Abu Jahal, ketika orang-orang mempercayai saya, ketika engkau mendustakan saya, orang-orang mempercayaiku. Ketika orang-orang mempercayai saya, justru engkau mendustakan saya. Ya. Ketika orang-orang kemudian melindungiku, justru engkau mengusirku. Beliau berkata kepada Abu Jahal, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga pada saat itu mengatur harta rampasan perang. Mengatur harta rampasan perang. Baik. Kemudian kita akan membahas satu persatu bagaimana korban-korban perang Badar ini dari kaum Quraisy, begitu pula umat Islam ya. Dan bagaimana setelahnya, apa yang terjadi setelahnya. Baik, yang pertama adalah kematian Abu Jahal ya. Abu Jahal ibnu Hisham al-Makhzumi. Abu Jahal ini sebenarnya namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu sebab kalau misalnya ada bermasalah itu datang ke Abu Jahal ini, dia yang menyelesaikan ya. Dan memang orangnya sangat sombong ya. Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa 2 pemuda Ansar itu memang mengincar ya Abu Jahal, tapi ternyata tidak mati oleh 2 pemuda ini, cuma tumbang, didapati masih bernafas oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang dulu dia sangat hinakan, dia sangat rendahkan. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa kemudian saya mendapatinya dalam keadaan masih bernafas. Kemudian saya mengatakan, bagaimana perasaanmu? Ya, betapa terhinanya engkau. Dia mengatakan, apanya yang terhina? Ya, apanya yang terhina? Betapa terhormatnya orang yang kemudian dibunuh oleh kaumnya. Coba sombongnya ini Abu Jahal ini. Ya. Kemudian jengkel Abdullah bin Mas'ud, dia kemudian naik di dadanya, menarik jenggotnya, kemudian dia tusukkan pedangnya. Tapi kemudian belum, sepertinya tidak berefek. Lalu kemudian dia pukul tangannya, lalu kemudian pedangnya Abu Jahal jatuh, lalu kemudian diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, dibukalah topengnya, lalu kemudian dipenggal lehernya, lalu dia bawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puas, ya. Puas. Dan ini diantara kepuasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang dahulunya dulu ditindas di Mekah, ternyata dia bisa melampiaskan dendam itu, dendam keimanan ya, bukan dendam yang kaitannya dengan dunia, bukan, tapi ini betul-betul bagaimana mereka memusuhi Islam dan merendahkan, menghinakan umat-umat Islam. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk membalasnya. Berikan kesempatan untuk membalasnya. Dan betul-betul ya, Abdullah bin Mas'ud itu
ya melakukannya. Dan itu diantara hikmah kenapa Abu Jahal ini tidak segera dimatikan dari dua orang pemuda tadi yang mengejarnya. Bahwa Allah ingin betul-betul membuat mereka ini orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang pernah menzalimi, ya, ingat baik-baik, yang pernah menghinakan, kalian akan mati dalam keadaan terhina. Dan itu juga yang dialami kasus yang kedua oleh Umayyah ibnu Khalaf. Ya, ini yang di Umayyah ibnu Khalaf. Kematian Umayyah ibnu Khalaf ini juga Abdurrahman bin Auf ini teman dekat dengan Umayyah ibnu Khalaf. Mereka punya perjanjian mengatakan, ya bro, kalau saya di Mekah lindungi saya, ya kalau saya di Madinah, mereka saling melindungi. Abdurrahman bin Auf dengan sampai kemudian Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam. Awalnya namanya Abdu Amr, kemudian dia ganti menjadi Abdurrahman. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, saya tidak tahu apa itu Ar-Rahman, ganti namamu. Karena Abdurrahman ini ketika dipanggil Abdu Amr, dia tidak mau lagi balik. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, terserah, panggil saja, buatlah nama supaya ya, engkau bisa memanggil saya. Dipanggillah Abdul Ilah oleh panggilannya Umayyah ibnu. Mereka teman dekat, ya, Umayyah ibnu Khalaf. Memang Umayyah ibnu Khalaf ini pedagang, makanya ketemu dengan Sa'ad ibnu Mu'az, itu juga yang dari Madinah, yang kemudian ada kisahnya itu, ya, pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, ketemu dengan Abu Jahal. Disitulah kemudian Sa'ad bin Mu'az mengatakan, kamu juga akan mati. Umayyah ibnu Khalaf ini memang orangnya sudah waspada, takut mati, karena sudah dikatakan bahwa kamu juga akan mati. Tapi karena merasa hina, merasa tidak enak, gengsi, karena dikatakan sampai Abu Jahal ini menyuruh Uqbah ibnu Mu'aid itu membawakan kemenyang dupa seperti layaknya perempuan, silahkan engkau bersenang-senang karena kamu perempuan. Jengkel di situ, akhirnya dia mempersiapkan untuk perang. Pergi perang, beginilah nasibnya. Ketemu dengan Abdurrahman ibnu Auf, ya, mengatakan Abdu Amr tidak balik, ya, tidak balik karena dia tidak mau lagi menerima mendengarkan panggilan itu. Ketika dipanggil Abdul Ilah baru dibalik Abdurrahman. Baku kenal lah, ya, waktu itu Umayyah ibnu Khalaf bersama dengan anaknya, ya. Lalu kemudian Umayyah ibnu Khalaf mengatakan, ya, riwayat yang pertama mereka memang ada janji untuk saling melindungi. Riwayat yang kedua, kemudian Umayyah mengatakan, apakah kamu tidak memiliki hajat kepada Laban? Laban maksudnya di sini adalah nanti dia akan menebus dirinya dengan unta yang banyak susunya, air susunya, Laban. Dan Abdurrahman bin Auf ini sangat tertarik. Waktu itu Abdurrahman bin Auf sedang memungut baju-baju besi, ya, untuk kemudian menjadi ganimah. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf, untuk apa kau pungut-pungut itu? Buang. Kau tawan saya, nanti saya memerdekakan diriku, kamu banyak dapat untung. Akhirnya ditawanlah oleh Abdurrahman bin Auf Umayyah dengan anaknya Ali bin Umayyah ibnu Khalaf. Ternyata dilihat oleh Bilal ibnu Rabah. Ya, ini mantan tuannya. Dilihat oleh Bilal ibnu Rabah, mantan tuannya, dan menyiksanya di Mekah waktu dulu. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti ini. Nanti kita akan ceritakan bagaimana di antara penyiksaan Umayyah ibnu Khalaf terhadap Bilal, dan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai memerdekakan Bilal. Kita akan masuk sedikit di situ. Lalu kemudian kita sempurnakan kisah Umayyah bin Khalaf ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Harapannya untuk bisa mendapatkan tebusan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil faedah dari kisah-kisah di perang Badar ini, bukan hanya sekedar mendengarkan seperti hiburan, tidak, tapi kita mengambil hikmahnya dan pelajarannya. Dan pelajaran tentang peperangan itu sangat penting. Bahkan dahulu orang-orang salaf mengatakan bahwa kita diajarkan bab-bab peperangan itu seperti kita diajarkan surah per surah. Seperti kita diajarkan surah per surah Al-Quran.
Begitu kita diajarkan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan untuk menjadi teroris, bukan. Tapi kita menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka, kesabarannya, keimanannya,